Kembali lagi bersama saya Vanessa Darwis di Dialog Kaltim. Nah, kali ini kita mau tanya khusus kepada Bapak Saleh dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kukar. Pak, apa sih peran dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kukar untuk menyebarluaskan hasil kajian ini? Ya, terima kasih. Mungkin kami menyampaikan beberapa hal terkait dengan sudah sekian kali kita melakukan kajian. Memang hasilnya itu kalau bisa harus dipublish, baik itu melalui melalui tulisan di jurnal atau juga mungkin melalui buku pelajaran. Jadi harapan kita memang dari beberapa kalangan, mulai dari kalangan pelajar SMA, SMP dan juga mungkin perguruan tinggi harus mengetahui terkait dengan kejayaan Kerajaan Kutai ini. Dan sebenarnya peradaban awalnya di Nusantara kan dimulai dari Kutai, dan sekarang juga mungkin boleh dikatakan IKN sudah akan dipindahkan ke Kalimantan Timur. Kalau boleh dikatakan istilah dari zero ke zero, artinya dari titik nol yang dulu awalnya peradaban dimulai dan sekarang dimulai lagi. Misalnya kan peradaban baru adanya rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Jadi kalau peran Balitbangda ini memang harapannya hasil-hasil kajian ini supaya sejarah Kutai ini dikenal lebih luas oleh masyarakat, memang harus disebarluaskan melalui buku-buku pelajaran, melalui jurnal di internet, sehingga mungkin orang bisa mengakses dari berbagai kalangan, termasuk juga dari kalangan perguruan tinggi, supaya bisa dijadikan menjadi bahan referensi. Karena seperti kita ketahui bahwa sejarah Kutai ini sebenarnya di dalam sejarah nasional masih sangat minim yang dibukukan. Padahal kejayaan itu, Kerajaan Kutai itu misterinya luar biasa. Katakanlah mungkin dari BPCB juga di dalam YUPA itu dikatakan kan pada saat ada Raja Mulawarman itu pernah mempersembahkan 20.000 ekor sapi. Ini sampai sekarang ini masih misteri. Kalau misalnya ini kenyataan 20.000 ekor sapi, pada saat itu penduduk Muarakaman itu berapa? Kalau misalnya satu ekor sapi katakanlah dimakan 50 orang, berarti sudah ada 1 juta penduduk pada saat itu. Jadi sekarang itu mungkin masih banyak hal-hal yang misteri di Muarakaman itu yang mestinya kita lakukan kajian secara berkesinambungan, dan hasilnya nanti kita sebarluaskan dengan berbagai media, dan harapan terakhirnya adalah Muarakaman ditetapkan menjadi daerah cagar budaya. Dan cita-citanya sehingga mengangkat kembali bahwa Kerajaan Kutai adalah kerajaan yang besar dan banyak yang mengandung misteri, dan sehingga mungkin harapannya juga ada nanti akan melakukan restorasi cagar budaya di Muarakaman. Ada mungkin seperti kalau di Borobudur kan misalnya ada restorasi, ada perbaikan-perbaikan, ada pemugaran dan sebagainya. Sehingga lebih masyarakat lagi lebih mengenal secara luas, dan juga mungkin masyarakat tertarik, apalagi misalnya nanti ibu kota akan pindah, mereka akan menambah jumlah pengunjung ke sana. Ya pastinya dengan kemajuan teknologi sekarang tuh mungkin bisa ada ide-ide terbaru untuk lebih menyebarluaskan hasil-hasil kajian ini. Mungkin dibuat thread di Twitter atau dibuat di TikTok gitu ya, konten-konten yang mungkin bisa lebih mudah diterima oleh masyarakat umum atau anak-anak muda nih, generasi sekarang. Karena kan hasil-hasil kajian itu pastinya anak muda yang meneruskan semua itu. Nah, mungkin terakhir nih Pak, harapannya dari Bapak Saidar dulu, harapannya. Harapannya mungkin ke depan bagaimana kita untuk memajukan wisata budaya yang ada di Muarakaman itu. Artinya kita bersama-sama nih stakeholder, bukan hanya Dinas Pendidikan Budayaan, tapi pariwisata, ya, mungkin dari Dinas Perindakop juga, bagaimana kemudian juga dari Diskominfo. Nah ini artinya tidak hanya Dinas Pendidikan, tapi kita bersama-sama membangun itu, baik dari masyarakat sendiri. Nah, jadi kedepannya, apalagi sekarang kita sudah IKN Pak ya, artinya memang harus gencar-gencarnya ini, jangan sampai nanti IKN masuk, budaya yang luar masuk, kita kalah. Iya benar, tergerus ya. Tergerus kita. Jadi harapan kita bagaimana kita menjaga budaya kita yang ada di sana, apalagi di Muarakaman itu budaya ritual sakral masih kuat, ya. Hal-hal yang mungkin misi juga masih ada di sana. Kebetulan kemarin Pak, saya ada dari mungkin saya cerita saja ya, ada dari masyarakat Muarakaman kemarin Pak, ada membawa satu buah tombak Pak. Tombak itu ditemukan di hutan. Ketemu saya kemarin di kantor saya itu di Dinas Pendidikan. Nah, tombak itu saya tidak tahu umurnya berapa tahun sudah ya.
dan ujung tombak itu sudah hancur. Tombak itu. Nah, di Muara Rekaman ditemukan itu. Oh. Mungkin singkat cerita, karena itu barangnya cukup tua kemarin itu, nah masih dibungkus kain putih. Saya buka itu tombak, tiba-tiba guntur kemarin. Nyaring betul gunturnya. Saya kaget. Memang itu sangat, mungkin saya nggak tahu apakah emang, tapi nggak tahu ya. Yeah. Pas saya buka itu, Pak, ya itu terus terang itu guntur kemarin tombaknya itu. Okay. Kaget kami di kantor itu semuanya. Saya buka. Jadi berarti itu. kayak ada kaitan Inilah, mistisnya ya. Karena juga tombak itu juga orang yang punya diserahkan, karena dia nggak kuat pegang tombak itu, jadi serahkanlah ke orang di Marakaman itu yang tahu itu. Jadi mungkin untuk dikoleksi di museum juga nantinya juga. Maksudnya nggak kuat itu gimana? Nggak tahan mungkin dia punya magang itu. Mungkin ada gangguan apa orang itu, gitu. sakit dia, Hal jadi dia mistis ya. diserahkanlah ke, mungkin barang itu mau dikembalikan ke Marakaman karena dia kan dibawa di Tenggarong kemarin barangnya. Jadi sekarang diserahkan di Marakaman itu tombaknya itu. Itu sekarang kemarin baru dibawa Pak tombaknya itu. Seperti itu. Iya, benar-benar. Apalagi dengan hal-hal kearifan lokal seperti itu tuh kan bisa jadi daya tarik warga di luar sana untuk bisa berwisata ke Muara Rekaman. Oke. Nah, harapan dari Bapak ini dulu, Bapak Saleh. Ya, mungkin supaya masyarakat lebih mudah mengakses atau juga menuju ke Muara Rekaman, memang banyak PR dari pemerintah, utamanya membangun infrastruktur jalan dan jembatan. Karena kalau dari Samarinda ke Muara Rekaman, kalau lewat Tenggarong seberang masih membutuhkan 3 jam. Tetapi kalau melewati jalur ke Kota Bangun atau Kutai Barat memang perlu 1,5 jam kalau dari Tenggarong, tapi harus menyeberang Sungai Mahakam. Sehingga mungkin memang kendalanya salah satu kenapa masih sepi pengunjung dari luar kota, dari luar daerah, memang salah satu kendalanya adalah infrastruktur jalan. Sehingga mungkin masyarakat lebih mudah. Dan juga memang perlu dari Dinas Pendidikan selaku pengelola juga mungkin menjadwalkan kunjungan dari sekolah-sekolah, mungkin dari kecamatan-kecamatan, sehingga katakanlah museum yang di Muara Rekaman juga tidak kalah bersaing dengan museum kayu yang ada di Tenggarong atau juga museum Mula Warman yang ada di Tenggarong. Mungkin itu perlunya PR bersama untuk membangun akses jalan dan jembatan untuk memudahkan. Ketika masyarakat saudara kita dari masyarakat Hindu Bali juga sering berziarah ke sana karena menganggap itu adalah tanah leluhur, tanah asal mereka adalah di situ. Sehingga kalau mereka katakan kalau umat Islam umroh ke Mekah misalnya, ada juga yang mereka itu berziarahnya ke Muara Rekaman. Sehingga secara berkala mereka ada yang hadir ke sana, tetapi di situ masih kekurangan tempat penginapan, masih kurang tempat sarana-sarana ya mungkin makan, warung dan sebagainya untuk mereka bisa bertahan di sana, yang harapannya adalah untuk menghidupkan perekonomian masyarakat di sana. Harapannya itu. Ya, pastinya dibantu dengan infrastruktur yang baik, akses jalan dan sebagainya. Kalau dari Bapak Budi boleh? Ya, baik. Saya lebih menyoroti tentang sejarah Muara Rekaman, karena seperti kita tahu Muara Rekaman sudah sangat terkenal, tetapi sejauh ini bukti-bukti arkeologis atau data arkeologis sangat sulit kita dapatkan. Jadi saya juga ingin menyampaikan bahwa kerajaan awal Mula Warman itu tidak ada namanya, Mbak. Jadi bukan kerajaan Kutai ya, tetapi memang di dalam prasasti belum ada disebutkan apa nama kerajaan. Kutai itu hanya menunjukkan ketika abad ke-17 itu terjadi intervensi kerajaan Kutai ke Muara Rekaman, sehingga kemudian daerah situ menjadi bagian dari kerajaan Kutai. Tetapi di awalnya itu tidak ada nama kerajaannya. Tahunnya nggak ada, kerajaannya nggak ada, cuman ada adalah nama. Ya. Nah, masa yang ada di Muara Rekaman, pendudukan dalam konteks ini ya, artinya komunitas masyarakat yang ada di Muara Rekaman sejak abad ke-5 sampai dengan sekarang itu banyak yang bolong-bolong, Mbak. Banyak sekali sejarah yang sangat gelap seperti disampaikan Pak Soleh tadi itu. Apakah hanya kapan mulai Mula Warman dan berakhirnya kapan? Terus dari Mula Warman siapa yang melanjutkan sampai dengan masa kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai masuk ke situ sekitar abad ke-17 atau abad ke-16 saya lupa. Tapi sekitaran itu, jadi masih banyak sisi gelap 1000 tahun itu yang kosong, Mbak. Nah, untuk mengisi kekosongan itu tentunya kita membutuhkan penelitian dalam bentuk data, fakta, bukti. Nah, itu yang sampai sekarang kita sulit. Jadi saya mengharapkan kepada masyarakat, ketika menemukan barang apapun yang dianggap kuno itu tolong disampaikan kepada pihak berwajib. Mungkin bagi penemu itu barang itu sangat kecil tidak berguna, tetapi bagi arkeolog, bagi peneliti itu mungkin akan sangat berguna. Sebagai contoh, waktu saya di Makamulu, saya menemukan satu batu yang saya perkirakan itu dari masa Neolitik. Waktu saya ngomong, wah kalau sudah dapat satu, ini kemungkinan akan muncul beberapa yang lain. Tidak berapa lama, tidak sampai seminggu saya di daerah lain saya menemukan 8.
dalam bentuk yang sama. Jadi seperti sekecil apapun kita menemukan objek yang memberikan indikasi masa lalu, itu kemungkinan yang lainnya akan datang sendiri. Tidak mungkin dia akan lepas sendiri, Mbak. Pasti akan ada kegiatan objek-objek atau artefak-artefak lainnya. Sehingga tentunya ke depan seperti disampaikan Bapak-bapak tadi, kita perlu kerjasama. Kita sudah menjalin hubungan dengan Balitbangda, dengan Dinas Dikbud. Nanti ada bagian pelestariannya, siapa yang melakukan perlindungan, siapa yang melakukan pengembangan, dan siapa yang nanti yang akan melakukan pemanfaatan. Ada tugasnya masing-masing. Oke, pastinya harus bisa bekerja sama dengan baik ya, selain antar instansi. Iya, selain instansi terkait, tapi juga masyarakat dan tokoh-tokoh lain, dan pastinya generasi muda yang akan meneruskan ya dari penelitian-penelitian tersebut. Baiklah, terima kasih untuk pemirsa dan juga bapak-bapak yang sudah hadir pada hari ini. Nanti kita akan bertemu lagi di edisi Dialog Kaltim lainnya. Sampai jumpa.